Yu Yong-chol, si pembunuh berjas hujan. Tahun 2020 lalu, Netflix merilis sebuah serial dokumenter true crime yang diangkat dari kasus pembunuhan nyata. Serial tersebut berjudul The Raincoat Killer: Chasing a Predator in Korea. Mengisahkan tentang Yu Yong-chol atau orang-orang lebih mengenalnya sebagai The Raincoat Killer. Kenapa diberi julukan The Raincoat Killer? Karena saat muncul ke hadapan publik, Yu Yong-chol menggunakan topi bisbol dan jas hujan kuning. Yu Yong-chol adalah seorang serial killer paling kejam di Korea Selatan. Begitu perbuatan sadisnya terungkap pada 2004 lalu, publik terguncang karena Yu Yong-chol membunuh sekitar 20 orang hanya dalam kurun waktu 11 bulan saja. Bahkan, ia juga melakukan kanibalisme dengan memakan hati korbannya, meski hal ini belum benar-benar terbukti. Yu Yong-chol lahir pada 18 April 1970 di Gochang-cheonbuk, Korea Selatan. Sejak kecil, Yu telah terjerat dalam kemiskinan dan sering dibully semasa sekolah. Hal inilah yang menumbuhkan rasa benci Yu pada orang kaya. Karenanya, kebanyakan korban Yu adalah perempuan, baik lansia kaya, pelacur, ataupun tukang pijat. Sebelum menjadi pembunuh, Yu sudah beberapa kali terlibat dalam kejahatan. Ia pernah ditangkap pada 1988 karena mencuri. Ia mengulangi pencuriannya pada 1991 dan dipidana 10 bulan penjara. Tapi Yu tidak merasa jera. Ia ditangkap pada 1995 karena pornografi anak, pencurian, dan pemalsuan identitas pada 1998. Lalu, pemerkosaan terhadap remaja perempuan 15 tahun pada tahun 2000. Ia mulai melakukan pembunuhan pada September 2003. Berikut ini ada timeline pembunuhan Yu Yong-chol. Pembunuhan pertamanya terjadi pada 24 September 2003. Yu membobol masuk rumah pasangan kaya. Pemilik rumah tersebut adalah seorang profesor universitas bernama Lee Dok-so. Yu menikam korban di leher, lalu dipukuli sampai mati dengan palu. Ia lalu mengatur tempat pembunuhan sedemikian rupa hingga terlihat seperti baru saja terjadi perampokan. Pembunuhan kedua terjadi pada 9 Oktober 2003. Yu memukuli hingga mati korbannya menggunakan palu. 3 korban tersebut terdiri dari seorang nenek, ibu rumah tangga, dan anak laki-laki. Pembunuhan ketiga terjadi pada 16 Oktober 2003. Yu membobol masuk rumah seorang jutawan, menyeret istrinya ke kamar mandi, lalu memukulinya hingga mati. Pembunuhan keempat terjadi pada 18 Oktober 2003. Yu membunuh pasangan suami istri dengan memukulinya menggunakan palu, membobol berangkas, lalu membakar rumah untuk menghilangkan bukti. Pembunuhan pada 9 Februari 2004. Yu membunuh seorang pedagang kaki lima dan membakar mobil van milik korban. Pembunuhan pada 16 Maret 2004. Yu mencekik mati seorang wanita, memutilasinya, lalu potongan tubuhnya dibuang di sekitar Universitas Sogang. Pembunuhan pada 14 April 2004. Yu membunuh pedagang kaki lima karena masalah Viagra palsu. Pembunuhan pada Mei 2004. Yu Yong-chol mengencani seorang gadis penghibur. Ia membawa gadis itu ke apartemennya, memukulinya hingga pingsan menggunakan palu, lalu memutilasinya. Yu melakukan pembunuhan dengan metode yang sama dengan beberapa wanita penghibur lain. Setelah melakukan hubungan seks, Yu memukuli mereka, memutilasi korban menggunakan kapak, gunting, dan pisau menjadi 16 dan 18 bagian, lalu memasukkannya ke dalam kantong sampah. Para korban lalu dikubur di gunung dekat kuil Bongwon. Yu ditangkap pada 15 Juli 2004 di minimarket daerah Mapogu, Seoul. Pada 6 September 2004, sosoknya pertama kali muncul di pengadilan. Namun, Yu meski telah meminta maaf pada keluarga korban, Yu tidak menyesal telah membunuh. Ia bahkan melakukan percobaan bunuh diri sebelum pengadilan kedua. Akhirnya pada 13 Desember 2004, Yu Yong-chol dijatuhi hukuman mati atas 20 kasus pembunuhan.